Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam orang baik, salam sejahtera untuk kita semua. Wow, malam-malam nih bikin video. Aku nggak tahu ini tayang jam berapa ya. Di sini sudah di jam 22:37. Tuh. Dan aku sudah coba live tapi jaringannya lagi nggak bisa diajak kompromi. Di pasar Minggu yang di bagian sana di kontrakan Mas yang lama juga sama, ternyata jaringannya juga sedang tidak baik-baik saja. Kenapa Mas T live malam-malam? Aku mau to the point aja. Jujur memang pada dasarnya sih udah ngantuk. Tapi Mas T itu sejak yang tanggal 31 itu yang Mas T menyampaikan pesannya yang untuk tirakat, sampai saat ini Mas T itu disuruh jagain ya. Ini pesannya ya, saya untuk jagain, untuk tirakat, untuk lebih dekat sama Allah, untuk ngasah diri, untuk lebih sabar lagi. Jadi Mas T itu tidurnya harus selalu lewat jam 12 malam. Pokoknya sampai 14 hari. Dua sepasaran kalau bahasanya yang itu. 2 kali sepasaran tuh ya mungkin jatuhnya 14 hari ya. Sampai tanggal 14 pasti nggak bisa tidur cepat, harus tidur lewat jam 12, harus berjaga-jaga, dan untuk beberapa hal. Fungsinya memang satu, untuk ngasah diri saya untuk lebih sabar lagi. Karena ya saya nggak banyak cerita soal diri saya, tapi kalau kalian bilang saya enak, amin. Saya susah ya, saya nggak bilang saya susah-susah banget. Intinya ya dalam kondisi ini sebenarnya saya sedang menjaga sesuatu yang memang harus saya jaga. Saya sedang memperjuangkan sesuatu yang harus saya perjuangkan, yaitu hidup saya. Dan saya nggak bisa cerita juga sama teman-teman karena sekarang itu salah dikit saya dihujat, salah dikit saya digiring kemana-mana bahasanya. Kenapa mau live Mas T nggak bisa? Kenapa Mas T mau ngomong sopo gak? Yang buriku, ada yang bisa ngeliat gak? Tadi palanya nongol. Tadi saya mau live nggak jadi karena nggak bisa, jadi aku bikin video kayak gini aja. Teman-teman yang tadi siang nonton mungkin kalian masih ingat beberapa di menit keberapa aku juga lupa, dimana di situ aku tiba-tiba ngoceh, aku ngomel sama Cerondol soal yang Cerondol ngasih peringatan soal hujan ekstrim, bukan cuaca ekstrim tapi hujan ekstrim. Cuma di video itu memang hanya celotehan singkat, hanya ocehan singkat aja. Nah, di video ini saya pengen menjelaskan sedikit karena puas kamu. Jengkel aku. Gini, dia itu sebenarnya tidak memaksa saya untuk bikin video. Tapi dia bilang, kamu biasanya kalau aku ngomong kamu sampaikan sama teman-temanmu. Jadi kalian itu dianggap teman-teman saya gitu loh. Kamu biasanya ngomong sama teman-temanmu,
emang kamu aja yang mau jadi manfaat, aku juga mau jadi manfaat kalau yang aku rasain ini bener istilahnya gitu. Pandangannya dia itu sepertinya memang ada sesuatu yang kurang baik dan aku tuh nggak ngerasa dipaksa, tapi karena dia ngocehnya kayak gitu, kayak terkesan apa ya, aku tuh mengucilkan dia gitu loh. Dan satu lagi memang aku juga mikir kalau sampai terjadi sesuatu aku nggak nyesel. Harapanku sih ya kalau aku ngomong kayak gini, ya aku berharap satu nggak sampai terjadi kalau yang buruk. Kalau misalnya yang baik ya semoga terjadi yang baik, tapi ya kalau terjadi juga dengan skala kecil. Dan kalau toh memang harus terjadi dengan skala besar sekalipun tuh aku nggak nyesel gitu loh teman-teman. Aku udah ngomong sama kalian. Dan satu, ngelegain hatinya si Menel itu untuk apa ya istilahnya, katanya dia juga pengen jadi orang yang manfaat orang, dia pengen manfaat, apa yang diomongin itu, apa yang disampaikan dia tuh biar jadi manfaat buat orang gitu loh, maksudnya untuk bahan kewaspadaan. Apa yang disampaikan Trondol tadi siang sih, dia beberapa kali nyeletuk soal cuaca ekstrim, bahkan kan awalnya sebetulnya dia menyampaikan saya untuk, aku memang sudah ngomong dalam hati, nanti beberapa titik ini aku harus ngumpulin uang buat benerin semen yang di belakang. Jadi untuk yang di sini sudah ditambal, alhamdulillah sudah tidak bocor. Tetapi semen yang di bagian belakang itu belum karena keterbatasan budget. Ya satu hal teman-teman, walaupun kalian tahu Mas Teh punya mobil, Mas Teh kerjanya enak, amin, saya aminkan. Tapi perjuangannya kalian kan nggak tahu. Mobil itu cash atau kredit kalian juga nggak tahu toh. Jadi gimana cara Mas Teh memperjuangkan mobil itu yang 1 bulan 5 juta harus saya bulatkan untuk mobil, kalian nggak tahu perjuangannya. Jadi ya kalau kalian bilang punya mobil itu berarti kaya, itu salah menurut saya. Jadi punya mobil itu ceritanya adalah nekat, kalau dibilang nekat-nekat. Jadi agak pusing sebetulnya, makanya manage uangnya itu agak bingung. Nah dia tiba-tiba tadi ngocehin soal yang di belakang itu kan suka rontok kalau semennya, sudah nyuruh tapi baru untuk membenarkan yang di kanan kiri, dan alhamdulillah sudah tidak bocor. Kemudian beberapa hal disampaikan setelah dia ngomongin itu tuh, nanti tuh mau hujan gede loh Le. Nah beberapa hal yang disampaikan ini yang bikin saya juga jadi termotivasi buat ngomong sama kalian. Beberapa di antaranya dia pernah ngomong kayak gini juga. Nanti sampai ada air besar yang sampai bawah gunung, gunungnya bergeser atau tanahnya tuh banyak gitu loh teman-teman. Kemudian dia bilang kalau ada nanti yang kayak si putih itu dia menyebut mobilku tuh si putih. Jadi memang sampai nanti ada si putih yang keseret air segala macam. Aku ingat betul dulu dia pernah menyampaikan pesan seperti ini. Ternyata jebloknya itu di banjir bandang yang di mana itu ya, pernah pokoknya. Setelah dia ngomong beberapa hari setelahnya itu ada banjir bandang besar yang sampai nyeret kendaraan kalau nggak salah di Sumatera. Makanya di sini aku pengen sampaikan, mudah-mudahan sih enggak, amin, mudah-mudahan enggak. Tapi dia menyampaikan beberapa hal itu. Yang pertama dia bilang untuk memperbaiki yang di bagian belakang. Ya kata saya nanti dulu, harus banyak yang difikirkan. Ya kayak Corondol kan dia nggak tahu saya harus memanage ini atau apa. Sama teman-teman di rumah juga mungkin nggak mau tahu dan nggak tahu juga rasanya gimana caranya membagi uang. Lesaman mau percaya mau tidak, berasku sudah tinggal seperes pendek. Kulkasku itu tidak ada sesuatu yang bisa diolah kecuali cabai sama bawang merah, bawang putih. Bayangin aku 3 hari cuma makan sambel, baik. Ini tadi alhamdulillah sambel sama ikan asin sama lalap jengkol. Alhamdulillah nih tadi dia nganterin makanan barakallah. Jadi ya itu sebenarnya cuma Mas itu nggak ceritain gitu loh. Kesannya kayak Mas duita kayak yo amin rapopo tak tunggu buat. Kembali yang disampaikan Cerondol tadi, dia menyampaikan juga beberapa hal, diantaranya adalah tadi ada apa, tanah atau gunung. Gunung di sini tuh artinya airnya itu bisa bawa apa? Airnya bisa bawa gunung, bisa bawa tanah yang banyak. Itu kemudian bisa bawa si putih katanya, putihnya bisa hanyut, hati-hati. Dia itu sebetulnya menyampaikan itu dengan kosakata, dengan bahasanya dia, tapi saya juga harus mencerna itu. Kemudian
akan banyak orang terjatuh, bahkan orang yang luka, bahkan orang yang meninggal di jalan ketika cuaca ekstrim itu terjadi. Nah, ini salah satu hal yang disampaikan. Dia tidak menyebutkan beberapa detail tempatnya, teman-teman, tapi dia menyebutkan clue-clue di mana saya mengarahkan pandangan saya atau pemikiran saya itu ke tempat itu akhirnya dari beberapa poin yang disampaikan. Jadi Cerondol itu jarang banget bilang, oh nanti di Bandung nanti apa, enggak. Tapi dia menyampaikannya dengan teman kamu yang namanya Pahmi itu di mana. Di situ nanti akan banyak orang jatuh, banyak orang kecelakaan, banyak orang meninggal di jalan karena cuaca ekstrim. Nah, ini hal-hal yang disampaikan, dia tidak menyebutkan tempat tapi memberikan clue-clue seperti itu. Beberapa tempat yang saya sampaikan di sini memang salah satunya Bandung. Dia menyampaikan Bandung, makanya aku juga barusan WhatsApp si Fahmi untuk hati-hati ya di jalan. Ini aku lagi ngobrol sama Cerondol untuk lebih hati-hati karena hujannya akan lumayan di tempat kamu. Cerondol bilangnya kayak gitu. Kemudian tempat tinggal saya nih pribadi Jabodetabek, Pulau Jawa khususnya, juga beberapa tempat. Bahkan dia bilang juga Bali, tempatku duduk ngobrol sama si Putri katanya. Berarti itu di Bali waktu itu. Karena memang ada Palinggih gitu kan, aku ngobrol di depan pantai apa dulu ya? Pandawa apa? Apa Pandawa kalau nggak salah. Di situ. Kemudian dia juga menyebut beberapa tempat yang ada di tempat tinggal saya di Sumatera. Jadi memang ini sepertinya juga akan lumayan teman-teman, dan memang eh, cuaca kan sedang tidak menentu. Dari hasil bacaan angka saya juga saya sudah menyampaikan ke teman-teman, oh ya teman-teman nggak perlu minta untuk Mas Tulu cuaca ekstrimnya sampai kapan gitu ya. Sebenarnya teman-teman saya tuh sudah membaca juga beberapa kali, di setiap video itu saya menyampaikan titik-titik tanggal yang saya jelaskan. Jadi teman-teman nggak perlu bikinin video lagi dong Mas Tulus khusus untuk melihat cuaca ekstrim sampai kapan. Di video itu sebetulnya beberapa kali aku mengulang-ulang informasi itu, jadi nggak perlu aku buatkan video ya. Jadi mohon pengertiannya juga. Nah, poin-poin di mana yang disampaikan Cerondol ini adalah bagian bagi saya juga merupakan pertanda, karena memang dia bilang ke tempat tinggal saya yang kemarin saja bisa banjir. Tempat tinggalku yang kemarin atau di kediaman Mbak Tika itu bisa meluap airnya. Nah, ini berarti salah satu hal, dan memang kalau saya hitung dari angka, ini potensinya memang besar ya, 2, 4, 6, 8 seterusnya. Itu tuh memang air cukup banyak teman-teman. Akhir bulan tuh lebih banyak loh. Akhir bulan November ini lebih banyak kadar airnya. Jadi aku betul-betul juga mengingatkan kalian untuk lebih waspada, lebih hati-hati. Ingat, saya nggak minta kalian percaya, saya nggak minta kalian untuk mengilhami yang saya sampaikan atau yang disampaikan Cerondol. Harapan saya jadi pembelajaran saja. Poinnya adalah akan banyak kecelakaan di jalan ketika sedang hujan ekstrim ini. Jadi bahkan Cerondol bilang ada orang yang meninggal di jalan gara-gara hujan. Kemudian bisa juga dia bilangnya kelelap teman-teman. Kelelap itu petir. Kelelap itu petir ya. Jadi ini salah satu hal, akan banyak orang yang tersambar petir. Coy, amit-amit, mudah-mudahan nggak ada. Tapi itu yang disampaikan Trondol. Orang kecelakaan ketika hujan, dan yang bagi saya agak mengerikan itu ada gunung yang tergerus air, kemudian terbawa air tadi sama airnya bisa bawa si putih. Si putih itu kan mobilku tuh mungkin beratnya berapa, ada bertonton ya. Jadi kalau sampai bisa bawa mobil, geser mobil, berarti ini lumayan besar, lumayan bandang gitu. Dan kita sudah melihat juga beberapa berita, kita bahas besok aja ya, soal Tangerang itu ada longsor. Kemudian di Sukabumi sama Bandung juga memang beberapa titik ada banjir. Ini salah satu hal yang artinya juga perlu banget untuk kita waspadai. Dan jangkanya Cerondol bilang nanti pergantian tahun itu cuma sebentar akan adem, 2025 akan gerak lagi. Jadi ya ini hujannya atau airnya itu hanya sementara, tetapi setelah itu mungkin nanti akan kering dan akan jadi ekstrim lagi untuk panasnya. Sehingga ya satu, aku juga dapat kabar dari Mama Ita kemarin sakit. Terus tadi pagi Mbak Novi opname. Kita doakan yang sakit ya teman-teman. Teman-teman kita yang sedang sakit, keluarga besar Mas Teh yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan, diangkat sakitnya sembuh seperti sedia kala. Amin. Dan aku juga mau mengapresiasi buat teman-teman yang
Kita doakan teman-teman. Jadi banyak orang-orang yang artinya DM saya bilang untuk Mas Teh, saya tuh sebetulnya pengen banget bantu nasi box tapi uangnya belum cukup. Kita apresiasi, kita doakan semoga Allah limpahkan rezeki kepada yang sudah berniat ya teman-teman. Amin. Terima kasih. Kemudian hal-hal yang saya nggak ngukur dari kehebatan Cerondol ya. Saya nggak ngukur bahwa Cerondol itu makhluk Tuhan yang diberi kelebihan untuk melihat masa depan atau sesuatu yang artinya bisa membuat dia menjadi seakan-akan sakti, bisa tahu sesuatu yang akan terjadi. Tapi di tahun lalu dia menyampaikan beberapa titik. Pertengahan tahun ini juga dia pertengahan tahun, awal-awal tahun ini juga dia menyampaikan beberapa titik. Astagfirullahaladzim, siapa sih sebenarnya? Kalian bisa lihat nggak sih? Kayak mukanya bapakku tadi di sini. Kayak mukanya almarhum bapakku. Bapak-bapak gitu. Tapi kalau ditegesin dia lari gitu. Ada yang bisa lihat nggak sih teman-teman? Apa cuman mataku yang error? Karena dia pernah menyampaikan hal yang sama terkait dengan mobil yang bergerak atau mobil atau putih yang terseret arus. Dulu pernah dia menyampaikan itu. Ternyata yang dimaksud itu bukan mobilku, teman-teman. Ternyata bukan mobilku. Tetapi maksudnya adalah ada musibah yang bisa sampai nyeret mobil airnya. Ini hal yang disampaikan Cerondol. Kalau nggak salah tahun lalu deh dia ngomong itu. Nah makanya sebenarnya pas lagi video syuting yang tadi siang, aku nggak terlalu negesin lagi. Ini baru ngobrol ini malam ini sama dia, sehingga aku putuskan juga buat bikin video ya karena dia menyampaikan itu. Jadi kesimpulannya adalah cuaca ekstrim kita sepertinya masih akan berlanjut cukup lama, cukup panjang. Jadi hati-hati dengan air yang melimpah, kemudian dengan longsor, dengan likuifaksi, dengan kecelakaan di jalan ketika sedang hujan atau sedang cuaca ekstrim, bahkan ada yang meninggal. Yang pertama bisa meninggal karena karena kecelakaan. Yang kedua bisa tadi tersambar petir. Dia bilangnya kelelap kalau bahasanya Cerondol itu. Jadi emang kalau ngomong sama dia itu harus harus dicerna ya. Itu beberapa hal. Jadi orang kecelakaan di jalan, orang meninggal karena kelelap, itu juga akan lumayan. Bahkan ada musibah air yang kabarnya dia disampaikan bisa membawa mobil bergerak sampai dengan gunung yang terbawa arus oleh si air tersebut. Berarti kita simpulkan kalau memang ini benar dan apa yang dilihat Cerondol itu betul, salah satunya memang cukup besar berarti potensinya. Ini yang harus hati-hati. Tambahan saja, saya beberapa kali ngalamin oleng teman-teman dan saya sudah periksa, saya tidak dalam kondisi yang sakit, vertigo, darah tinggi, darah rendah, tidak. Saya sedang asam urat lumayan, tapi tidak terlalu tinggi juga. Sehingga saya sedang merasa oleng yang rasanya tidak terlalu jauh dari posisi saya. Jadi ini juga beberapa hal ya. Kemudian beberapa tempat yang disampaikan Cerondol itu adalah Sumatera, Jawa Timur. Kemudian ini hasil analisaku dari yang disampaikan Cerondol ya. Ini bukan sesuatu yang pasti. Jabodetabek, Bandung, dia tadi bilang Bandung, dia nggak bilang Bandung sorry, tapi dia bilang Fahmi, di tempatnya Mas Fahmi. Fahmi itu kan tinggal di Bandung. Kemudian di Sumatera tempat tinggal saya, dan di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja malah katanya nggak terlalu parah, tapi ada beberapa titik yang di pinggir Jogja, bukan di tengah Jogja. Ini disampaikan Cerondol. Kenapa saya bisa mengukur, bisa menyebutkan wilayah? Karena memang saya mencerna apa yang disampaikan Cerondol, kemudian saya cari tahu, oh titiknya di sini, oh Fahmi berarti di Bandung, oh saya dulu di Bali misalnya. Jadi saya cerna di situ, kemudian aku sampaikan ke kalian. Itu hanya hasil cernaan Mas T juga bisa salah. Nah, tambahan dari yang dirasakan, yang disampaikan Cerondol, saya merasakan ada pergerakan di badan saya di mana saya ngerasa kayak yang oleng atau yang goyang, sehingga selain musibah air atau selain air yang melimpah,
sepertinya teman-teman juga masih harus mewaspadai juga terkait dengan gempa dengan skala yang cukup. Jadi semuanya itu lumayan besar, semuanya lumayan ekstrim, sehingga sampai ada gunung yang tergeser, sampai ada mobil yang bergerak atau terseret arus. Ini berarti skalanya cukup besar. Bahkan dia menyampaikan titik di mana tempat tinggalku yang dulu tuh akan ada genangan. Jadi aku juga langsung ngomong kok sama tim masak tadi, hati-hati ya, Cerondol suka ngomong. Jadi kadang-kadang tuh mereka tuh juga bukan mempercayai Cerondol ya, tim masakku itu, tapi kadang-kadang kalau pas hujannya deres gitu, Mong, tanyain Cerondol udah hujan apa enggak. Iseng-iseng mereka tuh suka kayak gitu. Dan Cerondol itu kan bukan tipikal makhluk yang kalau ditanya jawab. Dia tuh bukan tipikal makhluk yang ditanya jawab. Jadi kalau dia mau ngomong, dia ngomong. Dia ngerasain feeling ini, dia sampaikan langsung. Bukan tipikal, Dol, itu gimana? Nggak bisa. Cerondol bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi dia akan ngoceh sendiri tanpa kita tanya. Itu Cerondol. Jadi dia nggak bisa ditanya, besok hujan apa enggak, Dok? Besok mau ini enggak? Gitu. Dia nggak bisa ditanya kayak gitu. Tapi kalau dia mau ngasih warning, dia langsung nyampein aja tanpa disuruh. Dan kadang-kadang dia udah menyampaikan sebelumnya. Jadi mereka tuh kayak ya jadi bahan kewaspadaan juga buat tim masak. Dan memang pernah beberapa kali betul terjadi banjirnya, dan memang tidak besar, tetapi kan kalau kayak rumah Tante Ida kan lumayan rendah ya, jadi suka kemasukan air. Setidaknya ada barang yang masih bisa diselamatkan itu. Jadi bukan, aku nggak minta kalian percaya juga dengan yang aku sampaikan ya, tapi artinya nih buat kewaspadaan kita. Selamat selumun selamat. Beberapa clue yang saya terima memang akhir tahun ini sepertinya juga lumayan. 2025 awal tahun juga sepertinya lumayan. Jadi ya nanti cuma ada jeda sebentar untuk tenangnya, tapi setelah itu akan door lagi. Ini mungkin karena memang ada faktor pemerintahan baru ya, jadi memang siklus-siklus tertentu itu juga bisa terjadi karena faktor kepemerintahan, siapa pemimpinnya, siapa ini, siapa itu. But saya nggak bilang kalau pemimpin akan memicu musibah, tidak, tetapi ada siklus yang artinya mungkin akan terpengaruhi oleh itu. Astagfirullahaladzim. Tuh kadang-kadang kayak gini teman-teman, saya ngerasa kayak goyang gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dicerna, disimak dengan baik apa yang masih sampaikan. Saya terima kasih untuk teman-teman yang apresiasi dan seterusnya. Kalau kalian minta sama saya untuk apa menjadi seperti yang kalian bisa, sepertinya Mas Teh berat. Tapi kalau kalian minta Mas Teh yang penting sehat, yang penting bikin konten, yang penting manfaat buat kami cuma pengen ditemenin, pasti siap. Tapi kalau kalian minta yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh, requestnya yang di luar batas saya nggak bisa ya. Gitu ya teman-teman, semoga manfaat ya. Oke, terima kasih Mas Teta. Saya tirakat sih bakal menyan ya tau, terus gak guyon ya, kadang-kadang ki senengane dong baper terus tarai tenanan, padahal lambe gue tukang guyon ya. Gitu ya, terima kasih orang baik. Jangan diperdulikan ya kalau yang bisa lihat yang di belakang ya. Mas Teh pamit dulu, terima kasih. Semoga warning yang disampaikan Cerondol itu tidak terjadi, amin. Dan kalian bisa mencerna apa yang disampaikan Cerondol. Ingat, tetap waspada karena cuaca atau hujan ekstrim ini masih akan lumayan durasinya dan dengan skala yang besar. Berarti air, tanah, angin, bahkan petir adalah hal yang harus kita waspadai, termasuk kecelakaan di jalan ketika hujan ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Teman-teman mah yang nonton, Masya Allah, dijauhkan dari bala apapun ya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, amin. Yang lagi nonton, ayo dibantu nasi box juga boleh, kalau yang mau membantu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang lagi niat pengen bantu, saya doakan semoga Allah kabul rezekinya melimpah, bisa bantu ya. Oke, amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lain waktu. Istirahat dulu ya orang baik. Mimpi indah, assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.